Dan pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama 6. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh untuk menjumlahkan 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 bakul sisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Kita hidup waras, mati waras. Kita hidup beriman, mati juga beriman. Kofizen semuanya. Ini adalah cuplikan yang saya ambil dari beberapa channel yang kemudian saya coba untuk komentari sebagai manusia yang waras menggunakan akal pikiran. Kofizen semuanya, mungkin ada orang berpikir bahwa video ini, ceramahnya Pak Pendeta ini adalah sebuah guyonan, sebuah celetukan, sebuah guyonan atau sebuah komedi yang menggambarkan tentang ketuhanan Yesus menurut mereka dengan versi konyolnya, menunjukkan bahwa Yesus itu pernah punya ijazah. Tapi ijazahnya ya isinya seperti itu, seperti yang dikatakan oleh pendeta tadi. Ya kita mungkin menganggapnya itu adalah sebuah lelucon saja. Tetapi perlu diingat baik-baik, ternyata ini bukan sekedar lelucon. Faktanya, menurut para pendeta sendiri, Yesus memang sekolah. Yesus itu kata orang Kristen Tuhan. Tuhan kata orang Kristen kan begitu. Tetapi Tuhannya sekolah. Logika macam apa seperti ini? Coba kita cek dulu perkataan pendeta supaya saya tidak dituduh mengarang-arang bebas. Perhatikan Lukas 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya 2 hal. Pertama sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologia, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari Alef, Bet, Gimel, Dalet. Itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Za, Ro, Za itu mulai usia 5 tahunan. Kan gitu kan. Nah setelah itu pada usia Bet Sefer itu orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema, ayat-ayat pendek dalam kitab suci. Setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit, ya kitab Kejadian 1 itu dihafal. Setelah dia teksnya lancar, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'ha'aret hayyeta tohu wa pohu wehosek alfenete hom beruah Elohim merakefet alfeni hamayim dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek
dari Taurat dan nabi-nabi, bandingkan dengan pendidikan Islam. Usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan. Nah, itu apa yang dikatakan oleh pendeta. Jelas sekali, pendeta mengatakan Yesus sekolah. Yang jadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus sekolah, apa yang dia pelajari sekolah? Dia kan Tuhan toh. Ini kan logikanya gitu. Dia kan katanya Tuhan toh. Seharusnya yang namanya Tuhan dia tahu segalanya. Gak mungkin dong dia sekolah. Andai kata dia sekolah, maka seharusnya dia yang jadi gurunya. Dia yang menyampaikan pengetahuannya kepada manusia, memberitahu manusia apa yang mereka nggak ngerti. Kan gitu. Bukannya dia belajar dari orang lain. Kalau Tuhan belajar sekolah, berarti ada guru. Guru yang mengajari Tuhan berarti lebih pintar daripada Tuhan. Kan gitu logika terbaliknya. Makanya sangat aneh kalau kita mengatakan logikanya orang-orang yang Kristen ini tadi, yang ini ya, bukan yang ono-ono, tapi yang ini tadi itu. Sungguh logika yang sangat anjlok, logika yang jomplang, yang nggak mungkin bisa diterima oleh akal waras manusia. Ya makanya sebetulnya logika ketuhanannya orang Kristen itu adalah logika yang paling rendah, yang merendahkan Tuhan serendah-rendahnya. Tuhan harus mati, Tuhan harus berubah menjadi manusia, Tuhan memakai pakaian yang tidak layak untuk dipakai. Manusia aja pakai pakaian seperti itu aja nggak layak gitu. Apalagi itu dipakaikan Tuhan, dan itu dipajang di mana-mana. Kan sungguh luar biasa, logika yang kacau. Koefisien semuanya, apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai pengingat bagi kita bersama. Beruntunglah umat Islam, karena tidak ada satupun umat Islam yang berani menggambarkan Tuhannya dengan gambaran-gambaran yang kacau, gambaran-gambaran dengan logika yang cacat. Nggak ada. Umat Islam selalu memegang teguh ajaran Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang namanya tukang kayu menciptakan kursi, maka tukang kayu nggak akan jadi kursi, dan kursi nggak akan jadi tukang kayu. Tuhan nggak mungkin jadi makhluk, dan makhluk nggak akan pernah mungkin menjadi Tuhan. Itu adalah logika yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.